Kembali kita akan membahas bagaimana kemudian langkah pemerintah pemirsa untuk memastikan bahwa data pribadi yang akan ditransfer ke Amerika Serikat ini akan aman penggunaannya. Bang Dev, kalau informasinya belum clear nampaknya DPR punya hak untuk kemudian memanggil pemerintah untuk mempertanyakan mengenai hal ini. Jangan sampai tidak clear kemudian dieksekusi. Memangnya kemudian ini proses konsultasinya seperti apa Bang Dev? Ini kan persetujuan antara dua pemerintah ini bukan, saya belum tahu juga, tapi sepertinya sih bukan berbentuk undang-undang. Jadi ini adalah kebijakan pemerintah. Nah, akan tapi kebijakan pemerintah harus berlandaskan undang-undang. Dan khusus tentang data, ya seperti tadi kita sudah bahas bahwa kita memiliki undang-undang PDP. Yang dimana pemerintah itu diwajibkan dan juga mewajibkan kepada semua pengampu data untuk memiliki standarisasi. Jadi bila mana kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika dijalankan, ya harus kembali kepada undang-undang tersebut, gitu. Nah, kecuali ada sebuah perubahan atau kebijakan antara pemerintah Indonesia dan Amerika dirubah menjadi sebuah undang-undang, itu ya lain lagi ceritanya. Nah, berarti itu harus kembali lagi ke DPR. Akan tetapi tadi pagi ya, itu Pak Dasko, Wakil Ketua DPR RI, telah meminta untuk Komisi 1 melakukan komunikasi dengan Kementerian Komdigi untuk membahas hal tersebut. Nah, kita sudah mendapatkan arahan dari beliau. Kita sudah diperintahkan untuk melakukan komunikasi, walaupun sekarang ini kan lagi sedang masa reses ya. Tadi saya sudah bicara langsung dengan Ibu Menteri. Mungkin dalam waktu dekat kita, sembari waktu berjalan juga kita lanjut komunikasi untuk mendalami hal ini sehingga ada kepastian dan juga ada kejelasan langkah-langkah yang pemerintah akan ambil seperti apa. Sehingga tidak ada kerancuan ataupun juga misinformasi yang beredar di masyarakat. Oke, jadi kita akan melihat DPR akan bertemu dulu dengan Komdigi sebelum kemudian keputusan ini akhirnya difinalisasi, begitu Bang Dev? Enggak, keputusan akan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Amerika itu kan banyak banyak area yang di cover. Ya, bukan hanya berkaitan dengan data saja, karena ada macam-macam aspek ya, yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Ya, yang dibahas dengan Komisi 1 yang hanya berkaitan dengan hal yang merupakan mitra-mitra kita, gitu ya. Ini kan kita setiap hari ini ada sebuah lembaran baru kan, akan perjanjian ini ada informasi baru lagi. Nah, inilah yang mungkin bila mana ada informasi baru lagi, ya kita harus mengambil sikap lagi. Nah, yang pasti ini hal ini berkembang terus dan kita langsung sikapi setiap ada informasi yang terkini. Oke, baik Bang Dev. Pak Ardi, soal treatment terhadap penggunaan data pribadi ini kan pastinya keamanan yang menjadi pertanyaan publik ya. Betul. Menurut Pak Ardi, kemudian langkah pemerintah harus seperti apa? Menegosiasikan ulang tentang hal ini atau tegas tidak ada transfer data antara Indonesia dan Amerika? Ya, sekarang sudah ini kan isunya ada berkembang kemana-mana ya, dan memang benar ini satu proses yang masih berjalan ya, masih ada secara teknis harus dilihat ya. Tapi persoalannya kita juga masyarakat juga tidak mudah lupa ya. Kita di dalam negeri juga ngadapin masalah kebocoran data, peretasan ya, dan kita bisa juga membaca berita-berita di luar negeri, di Amerika tiap hari ada peretasan. Nah, ini yang juga harus dipertimbangkan dengan sangat teliti, ketat ya, ketika kita akan melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan ya, dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang ada. Kalau kita cuma secara buta menyerahkan itu akan jadi fatal. Dan kedua, kita harus ingat juga ya, kenapa data itu menjadi penting. Tadi Pak Dev sudah bilang the new oil ya, siapa yang menguasai data itu dia adalah penguasa. Kita harus ingat ya, tahun 2016 itu kan ada peristiwa penting ya, yang saya nggak tahu apakah banyak yang mendalami, itu ada peristiwa skandal yang namanya Cambridge Analytica. Dari situ kita bisa lihat yang namanya data itu bisa diapakan.
dan itu bisa dimanipulasi ya, bisa diakalin hingga merubah cara orang berpikir ya, segala macam itu ada di situ semua. Basisnya tuh data. Apalagi sekarang kita berhadapan dengan teknologi baru yang namanya artificial intelligence ya. Sebentar lagi ada kuantum. Wah, nggak kebayang apa yang terjadi dengan data. Data rawnya dikasih ya, dengan teknologi ini mereka bisa olah. Oke, baik Pak Trubus, sepakat pemerintah harus sangat berhati-hati kemudian memperhitungkan poin negosiasi transfer data ini? Iya, kalau menurut saya ini bagian penting di mana kemudian pemerintah melakukan langkah-langkah. Pertama tentu kaitan dengan undang-undang PDP yang kita punya itu harus membuat turunannya Pertek pasal 56 ini kan membutuhkan peraturan teknis turunannya, dan juga segera menata mengenai bentuk ya mungkin satu lembaga atau badan yang terkait dengan perlindungan data pribadi termasuk pengawas, lembaga pengawas juga. Ini penting untuk ini persiapan internal. Yang kedua memang kaitan dengan Amerika ini perlu dinegosiasikan ulang. Artinya di situ bisa saja ini dievaluasi atau apa, tetapi kan ini tidak semudah yang ini karena kaitannya tentu kita tunggu bagaimana DPR. Nanti kalau penjelasan DPR tadi setidaknya clear, itu paling tidak ada adem lah yang membuat situasinya tidak publik tidak begitu resah. Ini karena publik itu memang membaca semua yang disampaikan Pak Ardi tadi ya, terasa ngeri-ngeri sedap bahwa data itu ternyata bisa diolah sedemikian rupa. Di pasal 35 Undang-Undang ITE itu Undang-Undang 1 nomor 2024 itu jelaskan di situ bahwa bisa dirubah, bisa transmisikan, bisa direkayasa sampai seolah otentik. Dan itu bisa memperdayai masyarakat dan bisa membuat masyarakat terpecah belah oleh karena data itu sendiri. Jadi ini menurut saya memang penting bagaimana pemerintah segera menata ulang terkait dengan data. Dan kita sebenarnya ada perpres Mbak mengenai SDI 1 data Indonesia. Nah ini juga harus segera dibenahi ini karena dulu sudah ada perpresnya dan tinggal bagaimana melaksanakan secara jelas terkait dengan 1 data Indonesia ini. Baik Bang Dev, terakhir singkat mungkin sebagai perwakilan masyarakat tentunya bagaimana juga meyakinkan masyarakat Indonesia agar tidak terlewat khawatir, kemudian merasa aman, terlindungi datanya, tidak akan digunakan sewenang-wenang dan hanya akan digunakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ya, yang pasti pemerintah hari ini itu berdiri atas undang-undang dan juga aturan yang berlaku. Pemerintah selaku pemegang mandat dari masyarakat memiliki tugas tanggung jawab serta kewajiban untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang kita miliki itu dimanfaatkan dengan baik. Nah, dan juga setiap kebijakan yang pemerintah buat harus berlandaskan undang-undang yang sudah kita miliki. Nah, tentu jadi maka itu saya bisa menjamin bahwa memang detailnya saat ini kita belum tahu persis, tapi saya dapat sampaikan bahwa pasti pemerintah akan menegakkan aturan hukum yang ada demi kedaulatan dan kepentingan masyarakat Indonesia secara umum. Baik, kita tunggu bagaimana kemudian nanti finalisasi negosiasinya. Yang pasti seluruh masyarakat Indonesia menitipkan data pribadinya untuk dijaga dengan baik dan aman. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Pak Trubus, Pak Ardi dan juga Bang Dev malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam semuanya. Dan pemirsa tentunya kami masih akan menemani Anda dengan perbincangan lainnya bersama dengan Vena Kintan. Vena.